Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Dita Syafian dengan NIM 1123054 dari Prodi Pusat Informatika Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktikum mata kuliah Machine Learning dengan topik Exploratory Data Analysis. Berikut saya akan tampilkan presentasi Google Colab saya. Saya akan mulai dari slide nomor 1. Nah, dapat kita lihat bahwa pada slide 1 ini kita melakukan proses 4 library yang akan digunakan selama praktikum eksplorasi data analisis, di mana library tentunya digunakan untuk pengelolaan data publik, MDES digunakan untuk pengelolaan data berbentuk tabel, dan Matplotlib digunakan untuk visualisasi data dasar, dan Seaborn kita pakai untuk visualisasi data besar agar lebih informatif. Nah, setelah library itu import, maka selanjutnya adalah membuat dataset tujuan untuk pesawat dengan program menggunakan library Pandas, di mana proses ini bertujuan agar data dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil outputnya, dapat kita lihat bahwa dataset memiliki 497 baris dan 8 kolom yang menunjukkan bahwa data transaksi pesawat yang tersedia dalam dataset. Kemudian, langkah berikutnya adalah melihat dimensi dataset, itu jumlah baris dan kolom, untuk memastikan ukuran yang akan dianalisis. Jadi kita lihat bahwa eh, dataset itu terdiri dari 497 baris dan 8 kolom sesuai dengan proses sebelumnya. Kemudian kita melakukan pengecekan informasi umum dataset meliputi nama kolom, jumlah data, label, serta tipe data pada setiap kolom. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa diketahui setiap data belum lengkap atau bisa value, dan pada kolom transaction ID gender price itu dataset memiliki kombinasi tipe data numerik dan kategorial. Selanjutnya deskriptif dipakai untuk mengetahui gambaran umum, data numerik dan kategorial seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta frekuensi kemunculan data. Kemudian untuk melihat statistik deskriptifnya, dapat kita lihat bahwa statistik deskriptif ini kita pakai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya outlier serta memahami sebaran data secara keseluruhan. Jadi langkah selanjutnya adalah tahap pemeriksaan atau misi value. Jadi tahap ini kita lakukan untuk mengetahui apakah terdapat data kosong atau misi value dan data duplikat pada dataset. Kemudian untuk melihat data kosong, ini menunjukkan bahwa masih terdapat data kosong pada kolom transaction ID, gender, dan price, sedangkan tidak ditemukan duplikat dalam dataset. Selanjutnya kita akan melakukan navigasi dan filtering untuk data tertentu sesuai kebutuhan analisis. Nah, dapat kita lihat bahwa dari hasil filtering dapat kita lihat transaksi pembelian tiket yang menggunakan maskapai apa saja
dan gadgetnya itu apa aja. Kemudian navigasinya dan informasi juga digunakan untuk melihat data berdasarkan deskripsi tertentu. Selanjutnya, dalam monitoring kita lihat itu transaksi pembelian tiket itu menggunakan maskapai Garuda beserta produk lainnya. Selanjutnya itu ada tahap sorting dan grouping data. Jadi pada tahap ini dilakukan pengurutan atau sorting dan pengelompokan atau grouping. Nah, untuk mendapatkan set tambahan dari dataset itu sendiri. Dengan sorting kita pakai untuk melihat urutan harga tiket yang dari tertinggi, sedangkan grouping itu kita pakai untuk mengetahui total harga tiket berdasarkan kota asal pembeli. Begitu. Itu latihan dua. Dapat kita lihat dari hasil akuisisi ini, dataset internet memiliki 891 baris dan 12 kolom yang menunjukkan jumlah penumpang dan atribut yang digunakan dalam analisis. Kemudian langkah selanjutnya, kita melihat dimensi dataset untuk mengetahui ukuran yang akan dianalisis. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 891 baris dan 12 kolom, sehingga dataset cukup besar untuk dilakukan analisis eksploratif. Kemudian kita akan melihat informasi dataset yang bertujuan untuk mengetahui struktur dataset itu. Nah, dapat kita lihat dari hasil berikutnya, kita ketahui bahwa terdapat misi value pada beberapa kolom, terutama pada kolom edge, cabin, dan language. Hal ini menunjukkan bahwa dataset belum sepenuhnya bersih dan memerlukan penanganan lanjutan. Kemudian dapat kita lihat untuk media statistik deskriptif. Dari hasil statistik deskriptif di sini dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta sebaran data numerik yang berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya outlier. Selain data numerik, dilakukan pula analisis statistik pada kategori kategorial untuk mengetahui jumlah kategori dan frekuensi kemunculannya. Kemudian kita dapat melihat data kosong. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa penumpang laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan dan pelabuhan keberangkatan dinominasi oleh satu kategori tertentu saja. Untuk melihat data kosong di sini, berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan cukup banyak kekosongan pada kolom kabin, serta beberapa data kosong pada kolom edge dan average. Bahkan tidak ditemukan data yang duplikat. Nah, untuk visualisasi perbandingan penumpang selamat dan tidak selamat, kita menggunakan membandingkan jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat pada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Kita lihat bahwa perbandingan simpan menunjukkan bahwa eh, jumlah penumpang yang tidak selamat itu lebih banyak dibandingkan jumlah penumpang yang selamat. Selanjutnya, visualisasi data umur dan harga tiket terhadap status keselamatan. Jadi pada tahap ini kita lakukan visualisasi hubungan antara umur penumpang, harga tiket, dan status kecelakaan. Nah, dapat bahwa dari grafik tersebut
Terlihat bahwa penumpang dengan harga tiket lebih tinggi cenderung memiliki tingkat keselamatan yang besar, sedangkan umur tidak menunjukkan pengaruh yang terlalu signifikan. Yang terakhir, visualisasi proporsi gender penumpang yang bertujuan untuk mengetahui proporsi jumlah penumpang berdasarkan jenis kelaminnya. Lalu dapat kita lihat di sini bahwa dari visualisasi menunjukkan bahwa penumpang laki-laki itu mendominasi jumlah penumpang dibandingkan perempuan. Kemudian saya akan membahas saya akan membahas mengenai tugas. Pada tugas ini kita diminta untuk menjelaskan hasil output latihan minoritas untuk menjelaskan eksplorasi data analisis dengan bahasa kita sendiri. Jadi pada praktik latihan ini berfokus pada data set penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang keselamatan penumpang. Setiap baris dalam data ini mempresentasikan profil individu dengan variabel kunci survive, sex, age, dan prior. Secara dimensi, dataset ini memiliki 891 presentasi dan 12 kolom. Sebuah kolom yang representatif untuk melakukan analisis skala dan kecenderungan statistik. Sedangkan kualitas data dan inventarisasi values-nya berdasarkan inspeksi awal, menemukan bahwa kualitas data sebelumnya sepenuhnya itu bersih. Terdapat nilai yang hilang atau bisa value dalam kolom age, kabin, dan invoice. Nah, kolom kabin sini tercatat memiliki kosongan data yang paling signifikan sehingga memerlukan
penanganan khusus atau processing sebelum digunakan dalam pemodelan. Di sisi lain, dataset dipastikan bebas dari data duplikat sehingga setiap itu bersifat unik. Jadi hasil analisis teknisnya kita dapat melihat bahwa demografi itu tentang usia penumpang sangat luas dari mulai anak-anak hingga lansia dengan dominasi penumpang itu laki-laki. Sedangkan untuk kesenjangan ekonomi, variasi harga tiket lain menunjukkan perbedaan yang sangat keras dan mencerminkan stratifikasi kelas sosial yang jelas dari penumpang. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.